ekonomi berbasis dharma ini harus dikembangkan loh dengan adat budaya. Orang luar ketika memasuki Indonesia, bahkan orang Indonesia sendiri pun, kenapa nggak mau belajar aksara yang ada di Indonesia? Kenapa seperti itu? Padahal hal itu adalah jati diri suatu negara ada di leluhur kita. Kenapa sih kok orang Bali disibukkan dengan adat, budaya, dan lain-lain? Yang pertama seperti ini. Kita harus memahami esensi apapun yang kita persembahkan untuk Tuhan itu harus dengan hati yang tulus, bukan dengan keterpaksaan. Bicara cerdas, ada solusi. Apa yang kita bicarakan, apa isi dari kata-kata kita, sebesar itu pengetahuan dan diri kita. Pada hari ini, kita bicara hal-hal yang memang tidak diketahui banyak orang. Kenapa tidak diketahui banyak orang? Karena memang jarang dibicarakan. Kenapa jarang dibicarakan? Karena pengetahuan itu sendiri sampai atau tidak. Mudah-mudahan dalam diskusi ini kita bicara sesuatu yang nantinya bermanfaat. Bersama siapa? Bersama Ibu Santi Chandra Dharma. Santi Dharma Chandra. Santi Dharma Chandra. Iya. Mohon maaf Bu. Nggak apa-apa. Santi Dharma Chandra. Baiklah. Bagaimana kabarnya? Baik Ibu. Astunggar. Ketemu lagi ya untuk kedua untuk di My World TV. Kenapa saya undang ke My World TV lagi? Ya, kenapa itu Pak W.A. Sarta? Waktu kehadiran Ibu pertama kali ke sini, Iya. banyak sekali teman-teman saya yang DM. Oh, DM untuk. Bahkan nge-WA. Oh ya. Santi Dharma Chandra. Oh ya. Parta itu siapa? Oh gitu ya, banyak yang tanya berarti ya. Ya. Oke. Perpindahan agama. Oh. Agama tertentu ke Hindu. Habis itu akibat perpindahan itu terjadi perceraian. Ya. Meninggalkan keluarga atas keyakinan. Dan bukan selesai di situ, begitu cintanya kepada Hindu itu sendiri. Iya. Dan bukan cinta saja, pengabdiannya ditunjukkan dengan aktivitas. Banyak yang prihatin, banyak yang hormat, banyak yang merasa, wow, saya aja tidak seperti itu. Gitu ya. Balik lagi sih, semua itu proses hidup dan karma kita ya. Mungkin ini segala sesuatu perjalanan yang saya jalani itu karma saya, seperti itu kan. Jadi saya nggak ngeblaming untuk menyalahkan ini itu, tapi lebih ke mulat sarire, lebih ke evaluasi diri apa yang harus saya benahi dalam hidup. Karena kadang kita manusia itu butuh cahaya pada waktu saat kita gelap. Kegelapan itu perlu loh dalam hidup. Karena kalau nggak gelap kita nggak bisa melihat cahaya, bener nggak? Betul. Benar kan, seperti itu kan. Jadi jangan meremehkan ketika fase-fase manusia ketika gelap. Jadi fokus untuk ke depan, fokus untuk hal baik, fokus bagaimana kita menyusun semangat hidup. Karena banyak kan ada orang bertanya gini kan, aduh saya bingung hidup saya ini kayak gimana. Aduh ini hidup saya udah fase gelap nih. Aduh saya nggak tahu kayak gimana. Ketika kamu nggak ada tujuan, ketika manusia tidak ada tujuan, siapa yang dituju? Diri kamu sendiri. Diri sendiri dan Tuhan. Udah seperti itu. Bagaimana cara kita bertahan untuk hidup, bagaimana kita setiap detiknya itu kita bisa lebih baik. Even kita secara konsisten. Misal setiap hari kita konsisten untuk sembahyang, meditasi, melakukan hal-hal yang kecil, atau olahraga, atau membersihkan ini itu, berbaik sama orang, kepada siapapun. Setelah itu pijakan-pijakan karma baik itu yang akan menentukan langkah ke depannya. Seperti itu kan. Kadang banyak orang kan bingung nih saya hidupnya seperti apa, bingung nih arah tujuan seperti apa. Arah tujuan kamu itu simple, manusia itu diri kamu sendiri dan Tuhan. Seperti itu. Jadi apapun itu ketika teman-teman untuk mengalami fase-fase lagi gelap, lagi down, itu nggak apa-apa. Karena dalam kegelapan itu adalah proses pendewasaan manusia untuk menuju jalan Tuhan, cahaya Tuhan, seperti itu. Yang Ibu
Santi bicarakan tadi, Ya. itu adalah konsep ajaran Siwa. Oh, seperti itu ya. Siwa mengajarkan sesuai dengan fungsinya Ya. bahwa Siwa itu adalah pemerlina, Pemerlina, ya. menyakitkan, membunuh. Artinya apa? Kalau kamu mau ke surga, lewati neraka dulu. Iya, dilebur ya. Kalau kamu mau badanmu kuat, siksa ototmu di tempat gym. Nge-gym olahraga ya. Nge-gym benar ya. itu kan neraka, Bu. Iya. Menyakiti otot, menyiksa badan. Tetapi tatkala kita selesai nge-gym, kita menemukan neraka, menemukan surga itu. Iya. Badan lebih sehat, bodinya juga lebih bagus, Betul. seperti itu kan. Tatkala mahasiswa itu mau lulus ujian, Ya. dia harus menyiksa dirinya malam ini belajar sampai tengah malam atau besok pagi. Itu Iya. neraka buat mahasiswa. Iya sih. Akan tetapi menemukan surga pada saat dia lulus ujian. Iya sih. Karena semua itu proses yang harus dilewati manusia itu, seperti itu. Jadi habis gelap terbitlah terang, itu benar-benar ajaran Siwa. Iya, semuanya Kuatkanlah, lewati neraka untuk menuju surga. benar sekali. Jadi neraka diperlukan untuk menguatkan diri kita. Surga adalah tempat tujuan kita semua. Kita umat manusia ya, seperti itu kan. Wow. Luar biasa sih. Jadi itu memberi semangat. My World TV ini memberikan semangat kepada masyarakat, kepada umat mungkin yang lagi patah hati, galau atau lagi bingung ya kan. Jadi tahu nih, oh sebenarnya apa sih yang mau dituju dalam hidup ini, seperti itu. Surga, tujuannya adalah surga. Surga yang dituju itu adalah yang sederhana, nyaman. Iya, Setelah nyaman muncul sehat. sehat ya, Nyaman, sehat, akhirnya bahagia. bahagia. Dan ternyata di situ nggak cukup, Ya, harus damai. damai. Santi dong damai. Nah. Iya. Makanya dalam mantram dari agama Hindu, ini ngomongnya ngalur ngidul malahan. Nggak apa-apa. Mantram dari agama Hindu, seberapa hebatnya orang bisa memantra, memancarkan mantra, Iya, mengalunkan mantra, iya. seberapa hebatnya dan seberapa banyaknya, tetap mantra daripada final tujuan Iya. akhir adalah Om Shanti, 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 Om. Damai di hati, damai di dunia, damai di akhirat. Itulah tujuan daripada kehidupan, damai. Damai ya. Banyak orang mengejar senang tapi lupa untuk ingin tenang. Ah, Ya kan. Jadi ketenangan, kedamaian itu adalah rezeki yang luar biasa dari Tuhan. amin. Ya, seperti itu. Lanjut lagi, kita harus membahas apa biar seru, biar nggak serius-serius ya kan. Senyum dong. Oke, Ya. Bu Santi. Kan pertemuan waktu pertama itu Ya. dikatakan memiliki yang namanya indigo. Iya. Banyak cerita-cerita indigo yang kita dengar. Yang mau saya tahu, beberapa dari teman-teman kita yang memiliki indigo, Iya. kadang-kadang masa kecilnya dijauhi oleh lingkungannya. Iya. Kadang-kadang. Terus kadang-kadang mereka mengalami kesusahan dalam bersosialisasi. Iya gitu. Dan kadang-kadang pula dianggap seperti anak-anak yang Aneh gitu aneh. ya. Karena kadang ngomong sendiri, bengong Iya. sendiri. Benar nggak itu, Bu? Kalau memang untuk seperti itu memang iya ya kan. Cuma kadang kalau untuk Santi sendiri karena memang basically Santi juga suka untuk bersosialisasi, tapi even Santi juga butuh waktu me time sama diri Santi sendiri ya kan untuk bisa memikirkan sesuatu hal. Pernah waktu itu pas Santi kerja di Jakarta, Santi itu ikut lomba waktu itu kan di BCA tuh. Lomba perbankan, dan ketika pulang kerja itu Santi tuh ngobrol-ngobrol sendiri, diskusi sama diri sendiri. Ada sih sesuatu hal yang memang Santi untuk ajak bicara, untuk apa ya, itu mungkin temennya Santi ya, tapi secara niskala gitu. Tapi kadang orang lihatnya, lu ngomong sama siapa sih kayak gitu kan. Tapi kita ngejelasinnya juga bingung gitu ke orang itu, jadi bingung. Oh ya udah nggak apa-apa kok, tenang aja. Kita jadi Santinya jadi kaku kayak gitu kan. Jadi itu yang membuat kadang kita dianggap aneh, tapi kalau kita bisa mengolah itu buat teman-teman, maksudnya kita juga sadari hal
skala sama niskala itu memang berdampingan. Jadi ketika kita bersosialisasi sama orang, kita juga harus bisa memberikan adaptasi gitu. Tapi ketika kita hal-hal niskala, kita juga ada waktu time-nya. Jadi Santi untuk membagi waktu itu. Jadi ada waktunya. Contohnya pas waktu SMA ya. Ini Santi cerita. Dan mungkin ini nanti kita bisa runtut semua di podcast di My World TV. Jadi waktu itu pas waktu sekolah SMA nenek Santi meninggal. Ya, nenek Santi meninggal. Terus itu udah kehilangan, udah down banget lah. Karena waktu itu dari kecil kan memang diasuh sama nenek kan. Terus setelah itu Santi itu ngekos. Itu kan anak kosan waktu itu kos murah ya. Satu kamar bisa 5 orang, 4 orang gitu ya. Jadi kayak penampungan gitu. Jadi tidurnya di kasur bawah gitu kan. Setiap pukul 1 malam sampai jam 3 Santi tuh selalu dengar suara kereta kencana. Waktu kelas 2 SMA waktu itu. Tak ulang-ulang setiap bangun kok ada suara kereta kencana lewat terus itu kan. Terus habis itu tak pikir cuma maksudnya perasaan aja kan. Maksudnya tanya sama temen yang tidur sama Santi itu gak ada yang dengar waktu itu. Nah terus habis itu Santi didatangi lah sosok perempuan cantik banget di depan mukanya Santi pas waktu itu. Cuma Santi kan cuek tuh dalam artian aduh pura-pura pakai selimut lah. Habis itu kan namanya nggak mungkin dong ngajak ngobrol langsung kan, nggak mungkin. Santi juga kaget, shock kosnya gitu. Di daerah mana? Waktu itu dekat sekolahan aja sih. Pas waktu di Jawa waktu itu. Di Jawa, oke. Jadi waktu kos di situ. Terus setelah itu kan perempuannya itu cantik banget. Dan kan Santi waktu sekolah itu juga sering naik gunung waktu itu kan. Jadi pas waktu naik gunung Penanggungan di Mojokerto atau Jawa Timur lah waktu itu, Santi juga ada sosok-sosok lain. Nah akhirnya Santi kenal sama Ibu Ratu Laut Selatan waktu itu. Sampai Santi dikasih sama likuisan orang Dalung, pemuka agama, tapi beliaunya meninggal. Jadi pas waktu udah meninggal kan kamar sucinya itu rumahnya kosong, jadi terbengkalai. Jadi ada pesan dari keluarganya untuk kayak lukisan Ibu Ratu Laut Selatan, terus sama Ratu Gede Mas Mecaling itu untuk dikasihkan sama Santi. Waktu itu kan Santi belum ngerti ya. Di Hindu juga jadi anak baru kan. Maksudnya beliau ini sosok apa waktu itu kan. Ya Santi cuma taruh aja waktu itu. Belum Banten juga masih belum ngerti kayak gitu-gitu kan. Akhirnya Santi waktu itu sempat tinggal di salah satu tempat, tapi Santi nggak bisa bikin kamar suci waktu itu. Santi nangis lah waktu itu. Nangis tuh bingung gitu mau gimana ini. Akhirnya Santi di Pantai Mas Sesti, Santi berdoa, Ibu kalau memang Santi harus menempatkan atau melinggihkan di tempat yang baik, tolong kasih Santi tempat waktu itu. Jadi Mas Tunggara sampai sekarang ikut terus sama Santi sih. Pernah sih Santi kasihin ke orang karena Santi bingung. Ya kan? Santi kasihin orang sama pengiring Ratu Pedanda juga, tapi dari gereja lain ya kan. Santi kasihin biar patung Ratu Gede Mas Mecaling itu udah bawa aja, udah nggak apa-apa, sama lukisan Ibu Ratu Selatan udah bawa aja nggak apa-apa. Karena kan Santi belum ada tempat waktu itu. Akhirnya dari beberapa pengiring itu mereka seneng awalnya. Oh bagus ya patungnya ya gini-gini. Ujung-ujungnya nanti gak berani gitu. Terus akhirnya Santi didatangin sosok laki-laki yang besar banget. Bukan untuk marahin Santi sih, tapi kecewa. Kamu udah dikasih ini, kenapa kamu kasihin orang lain? Akhirnya sampai sekarang ikutlah sama Santi. Jadi itu ceritanya. Jadi banyak hal yang memang secara niskala itu hal yang Santi alami, tapi Santi harus menjelaskan secara knowledge agar kita diterima di masyarakat. Karena kalau tanpa ilmu pengetahuan, keseimbangan kita akan susah untuk diterima akan hal itu gitu. Takutnya nanti kita dibilang halu, takutnya dibilang mengada-ngada, tapi itu kan kembali lagi ke kepercayaan orang masing-masing ya. Tapi selama itu memberikan feedback yang baik sama diri Santi, misal ibu itu, Santi kalau manggilnya ibu kan, karena udah Santi anggap seperti ibu, karena itu yang ngontrol Santi. Ngontrol dalam artian yang mengajarkan Santi untuk lembut, yang mengajarkan Santi untuk sabar, mengajarkan untuk menerima, mengajarkan apapun yang kita lakukan jangan tentang komersil dulu.
ya kan? Apapun berikan sesuatu hal yang memang Santi suka belajar. Ada ilmu yang kita berikan. Santi suka ramah sama orang itu, yang ibu selalu mengajarkan hal itu. Kadang Santi mikir, kadang kalau kesel sama orang atau ya kadang manusia wajar lah ya, ada kesel, ada marah gitu kan. Santi ingin, Santi dulu tuh orangnya pemarah banget dulu. Dulu tuh kayaknya orangnya belum bisa ngontrol emosi, tapi sekarang itu langsung mikir, nanti kalau Santi ngelakuin ini ibu suka nggak? Nanti kalau Santi ngelakuin kayak gini ibu nggak setuin nggak? Santi kemana-mana pun Santi selalu pamit gitu. Jadi waktu itu pas Santi habis liput ada undangan di SPN Polda Bali di Singaraja, kan Santi pesen Grab tuh. Pesen Grab, terus Santi kan duduk di depan. Nah, supir Grabnya ini mungkin Pak Juru Mangku atau apa gitu kan. Terus Santi kan nggak pernah cerita, nggak mungkin dong kenalan sama supir terus langsung curhat panjang, kan nggak mungkin. Tiba-tiba supirnya dibilang gini, Mbok diikutin Ibu Ratu Laut Selatan ya di belakang katanya. Di belakang. Terus apa tuh, Santi kaget kan, kok Bapak bisa tahu? Santi kan nggak mungkin cerita dong. Terus iya gini, akhirnya dalam perjalanan seperti itu. Jadi buat Santi beliau itu sosok yang luar biasa sih. Jadi kadang orang-orang kan apa ya, hampura ya, maaf ya, kalau orang-orang masyarakat kebanyakan kan pesugihan atau apa gitu kan. Enggak sih menurut Santi, enggak seperti itu, bukan. Karena kadang beliau tuh banyak difitnah itu loh. Jadi kadang Santi tuh harus meluruskan ke publik sih. Difitnah kan, misal kayak pesugihan nih Ibu Ratu Laut Selatan minta tumbal nih ini itu, enggak pernah kayak gitu. Enggak pernah. Beliau tuh cuma pengen kita itu tulus, kita untuk jadi anak yang baik, kita untuk menjadi anak yang berbakti sama beliau. Seperti itu loh. Pernah nggak beliau memberikan alasan kenapa memilih Santi? Karena apa ya, Santi juga kalau untuk alasan mungkin Santi juga belum tahu ya. Tapi ketika Santi kemanapun beliau itu selalu memberitahu Santi. Misal Santi waktu itu ke Gunung Raung, beliau itu selalu memberitahu, nanti di Gunung Raung ada sosok-sosok seperti ini. Terus seperti itu, misal pas waktu ini juga ada hubungannya dengan pemerintahan ya. Kita kalau berbicara, karena siapapun presiden Indonesia, dan ini juga sudah dikemukakan oleh salah satu dosen antropologi kalau nggak salah Pak Bambang gitu kan, pemimpin negara Indonesia itu pasti ada hubungannya dengan Ibu Ratu Laut Selatan loh. Dan Santi pernah meditasi di Goa Istana di Alas Purwo waktu itu. Santi pertama kali ke sana ngiring Ratu Pedanda. Tapi Santi biar Ratu Pedanda dulu yang sembahyang. Ketika Ratu Pedanda sudah keluar, Santi masuk sendiri. Waktu itu kan ada, Santi lihat di sini auranya memang aura perempuan waktu itu di Goa Istana itu. Aura perempuan. Santi lihat di sini di salah satu belenggenya, ini tempatnya ibu. Santi belum tahu kalau ada hubungannya sama Ibu Ratu Laut Selatan waktu itu. Nah, setelah itu Santi meditasi kan. Akhirnya tanya sama Pak Mangku di sana, sama Romo Mangku, kalau di Jawa kan manggilnya Romo Mangku ya. Sama Romo Mangku di sana, ada nggak hubungannya sama Ibu Ratu Laut Selatan? Seperti itu. Ternyata beliau melinggihnya di situ. Karena auranya perempuannya kuat banget sih waktu itu di situ. Jadi apapun dimanapun kita, Santi itu nggak bisa lepas dari beliau seperti itu kan. Dan saat itu hal bukan yang menyeramkan. Buat Santi itu sebagai berkat, karena beliau yang mengajarkan Santi untuk jadi perempuan yang baik, perempuan yang bisa memanusiakan orang, perempuan yang selalu belajar untuk menerima dalam hidup gitu kan. Jadi dan Presiden Soekarno pun pernah ke sana untuk semedi ya kalau orang Jawa bilang. Terus pas waktu itu Santi keluar dari Goa Istana itu kan keluar dari Alas Purwo tuh. Keluar dari Alas Purwo, terus Santi belok kiri. Santi dikasih gambaran waktu itu di era pemerintahannya Pak Harto. Ada lambang Semar waktu itu di sana. Jadi Santi dikasih gambaran interaksi tahun sekitar 90-an ya, Pak Harto 90-an ya. Iya, 90-an seperti itu, orang ya zaman-zaman dulu ngobrol gitu kan. Meskipun waktu itu gelap banget sih. Waktu itu malam kan. Cuma Santi ini ada perjalanannya. Napak tilasnya Pak Harto di sini. Ada jejaknya, karena kan aura pemimpin itu kuat sekali. Aura pemimpin itu kuat sekali. Jadi di sana untuk mungkin ya kayak
merumuskan hal-hal yang sakral dalam negara itu penting banget di situ. Jadi kita nggak bisa lepas di Indonesia ini, kita nggak bisa lepas dari yang namanya Halniskala dan leluhur, balik lagi ke leluhur. Karena untuk Pak W.S. Arta, ini Santi kasih contoh ya, misal ketika kita ke Jepang, ketika kita ke China, ketika kita ke Korea, ke negara-negara maju, kenapa mereka menjadi negara maju? Tahu nggak alasannya? Karena mereka bisa mengimplementasikan ajaran leluhurnya untuk negaranya. Kalau kita ke Jepang, kita pasti akan belajar huruf kanji dong. Bener nggak? Kita mau nggak mau harus kita belajar huruf kanji. Nah, ketika kita ke Korea, anak-anak yang demen Korea zaman sekarang, mereka juga dengan semangatnya belajar huruf Korea dong. Ketika ke India, pasti ada huruf-huruf India dong. Ketika kita mungkin ke Cina, pasti ada huruf-huruf Cina yang harus kita pelajari ketika kita memasuki ke dalam suatu negaranya. Tapi kenapa Indonesia, orang luar ketika memasuki Indonesia, bahkan orang Indonesia sendiri pun, kenapa nggak mau belajar aksara yang ada di Indonesia? Kenapa seperti itu? Padahal hal itu adalah jati diri suatu negara ada di leluhur kita. Warisan budaya juga. Warisan budaya. Kenapa Yahudi maju dan disegani di seluruh dunia dengan ilmunya? Karena Yahudi itu sangat menjaga garis keturunan leluhurnya loh. Thank you for DNA. Mereka selalu DNA itu kan garis keturunan leluhurnya. Mereka tuh selalu mengucapkan hal seperti itu. Jadi siapapun kalau kita memang untuk menjalankan tugas dari leluhur kita, menjaga adat budaya dari leluhur kita akan bisa menjadi negara yang luar biasa. Jangan sampai Bhinneka Tunggal Ika itu cuma tempelan aja di dinding tanpa tahu makna Bhinneka Tunggal Ika itu siapa sih? Itu leluhur Nusantara yang sangat revolusioner, Empu Tantular loh, yang menciptakan itu. Beliau tahu udah karakter Nusantara ini masyarakatnya heterogen, dari suku, dari budaya, dari kepercayaan. Jadi beliau menciptakan Bhinneka Tunggal Ika untuk bisa menyatukan Nusantara ini. Seperti itu kan. Jadi kita nggak bisa lepas dari leluhur kita. Jadi jangan sampai leluhur kita itu hanya dianggap dongeng. Jangan sampai leluhur kita itu hanya dianggap mistis atau dianggap hal yang aduh sesat nih kalau ajaran leluhur ini dianggap norak nih gini. Hey, itu jati diri suatu bangsa loh. Kalau kita tidak bisa menjaga leluhur negara ini, kita nggak akan bisa disegani di negara luar. Kita nggak ada karakter. Manusia kan bisa dihargai kalau kita memiliki karakter. Kalau karakternya kita nggak jelas, ngalor ngidur, maksudnya ikut negara ini itu. Karakternya orang Indonesia itu harus dibangun. Seperti itu. Jadi itu sih yang harus mungkin sekarang lagi musim mau kampanye, itu harus digaungkan juga sama Pak calon-calon semuanya dengar ya. Harus mengaungkan ajaran leluhur Nusantara, itu yang Santi kasih pesan sih. Menarik Santi. Saya panggil Santi aja. Santi aja dong, masih remaja ini. Ya. Saya lebih dewasa kayaknya. Nggak apa-apa, usia hanya langka, yang penting semangat masih muda ya. Amin. Kan. Amin Ibu. Oke. Tadi menarik pembicaraannya. Ada Bung Karno. Iya. Ada Pak Harto. Yang datang melakukan meditasi semedi ke gua di Alas Purwo. Iya, di Gua Istana. Gua Istana. Saya juga berapa kali ke sana kebetulan. Oke ya. Karena kita salaman dulu dong. Oke, menarik juga berarti. Karena saya berapa kali touring ke sana dan memang cerita-cerita seperti itu, bahkan ada hari-hari tertentu orang-orang spiritualitas banyak sekali melakukan meditasi di sana. Entah itu mencari ketenangan, entah itu berkomunikasi dengan hal apapun alam, dan katanya di situ adalah pintu gerbang menuju alam sana dan lain sebagainya. Bahkan permohonan apapun dikabulkan. Yang mau saya tanyakan, Santi, apa hubungannya? Anggaplah sekarang pemimpin. Apa hubungannya dengan alam spiritual berupa Kanjeng Ratu? Dan apa hubungannya dengan Tuhan itu sendiri? Seperti itu ya? Ya, ada nggak tingkatan, manfaat, tujuan, dan makna? Anggaplah Kanjeng Ratu ini kan sering hadir. Untuk apa beliau sering hadir ini?
Nah, apakah beliau menggantikan tugas Tuhan itu atau seperti apa, San? Jadi seperti ini kan, kalau untuk Santi pelajari kan setiap manusia semesta bahkan di setiap negara manapun kita pasti akan percaya dalam satu kekuatan seperti itu kan. Ada yang memang kepercayaannya ke Tuhan nyebutnya kan sebutannya orang beda-beda ya kan, tapi kita percaya dalam satu energi kekuatan yang memang luar biasa yang bisa mengatur kehidupan manusia seperti itu kan. Nah, kenapa sih ada hubungannya dengan Ibu Ratu Laut Selatan? Kebalik lagi, beliau itu adalah dari sejarah. Kalau Santi pelajari itu kan kita Santi pelajari itu dari berbagai versi ya. Ada yang versi dari Sunda, terus ada yang versi dari Kerajaan Airlangga yang ada di Kediri juga seperti itu kan. Tapi bagaimana balik lagi ke kepercayaan masing-masing, tapi kita bisa mengambil nilai-nilai esensinya. Untuk yang Santi kenapa sih harus ada hubungannya dengan Ibu Ratu Laut Selatan seperti itu kan? Karena beliau itu memilih pemimpin-pemimpin ini yang memang bisa untuk mengayomi masyarakat dengan sifat manusia yang memang bisa bisa menjadi, beliau ini kan secara niskala nih bisa menjadi perantara beliau gitu loh. Seperti itu. Jadi untuk perannya untuk memimpin negara ini untuk bisa menjadi sosok yang adil, sosok yang penuh kasih, welas asih, dan sosok yang bisa merangkul semua kalangan masyarakat dari suku, agama, dan budaya seperti itu. Karena beliau tuh sosok yang luar biasa loh. Jadi hal itu. Jadi gak bisa kalau kita bilang kadang saya percaya sama Ibu Ratu Laut Selatan, saya ngiring beliau, tapi gak bisa menerapkan apa yang beliau kasih ke kita. Misal ini ngiring Ibu Ratu Laut Selatan gitu, tapi sikapnya masih arogan, sikapnya masih suka merendahkan orang, sikapnya nggak ada welas asihnya, itu nggak bisa dikatakan itu. Ketika kita bisa ngiring seperti suatu sosok itu kan, entah siapapun yang kita percaya dalam hidup kan banyak tuh yang ngiring ini, kita harus bisa mencerminkan beliau. Seperti itu. Jadi apapun karakter yang ada dalam beliau kita terapkan dalam diri kita dan kita implementasikan kepada masyarakat dan itu bermanfaat. Seperti itu. Jadi itulah, jangan hanya menganggap itu hanya cuma sekedar hal yang menyeramkan, sakral gitu kan. Tapi kita balik lagi, kita ini manusia dalam dalam pijakan sekarang kita manusia. Hal apa yang kita berikan kepada diri kita, kepada keluarga, kepada masyarakat dan kepada umat atau kepada negara seperti itu. Kalau seandainya nih, kita bicara Bali. Santi sekarang kan tinggal di Bali. Iya sih. Tapi belum dapat jodoh orang Bali gimana? Nih, Santi Dharma Chandra. Open. Bercanda selu ya kan. Biar nggak kaku-kaku banget bahas spiritual dari tadi gitu. Terus gimana gini. Ya. Kalau umpamanya Santi sekarang tinggal di Bali. Sebagai perempuan Bali. Santi kan orang baru termasuk di Bali. Tetapi banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan upacara, adat, budaya, dan agama. Menurut pandangan Santi, adat, budaya, dan agama itu menghambat kemajuan suatu daerah apa mempermudah kemajuan suatu daerah? Karena terlalu sibuk dengan adat, gitu ya. Terlalu sibuk dengan budaya, terlalu sibuk dengan agama, nanti nggak belajar tentang teknologi, tentang pengetahuan, menghambat apa tidak itu ya? Seperti itu. Balik lagi, pertama saya jelaskan karena permasalahan ini tuh banyak di kalangan masyarakat yang ditanyakan seperti itu kan. Kenapa sih kok orang Bali disibukkan dengan adat, budaya dan lain-lain? Yang pertama seperti ini, kita harus memahami esensi apapun yang kita persembahkan untuk Tuhan itu harus dengan hati yang tulus, bukan dengan keterpaksaan. Contohnya mejahitan seperti itu kan. Mejahitan itu termasuk sebuah meditasi loh. Meditasi karena kita konsentrasi. Gak mungkin dong kita mau motongin busung terus pakai pisau terus kita gak konsentrasi atau sambil gosip dan lain-lain, pasti akan terluka dan lain-lain.
Itu hal yang positif. Karena menurut Santi itu ibu-ibu di Bali itu luar biasa. Karena dengan hal-hal menjahitan dan lain-lain itu mengurangi rasa gosip dan lain-lain gitu kan. Karena kalau udah fokus untuk kalau kita menjahitan kan nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh berkata buruk dan lain-lain. Itu yang kita persembahkan seperti itu kan. Nah, ketika hal-hal yang ini sebuah modal sih kalau menurut Santi di Bali itu ya. Modal dalam artian dengan hal yang kita bisa lakukan dengan adat budaya, dengan hiasan apapun, persembahan itu sebagai seni yang memang dipandang orang turis domestik atau turis luar negeri yang akan menjadi value kenapa tujuan ke Bali. Tempat wisata di Indonesia itu banyak, tapi kenapa harus tujuan ke Bali? Karena adat budayanya seperti itu kan. Nah, misal nih ada yang ngeluh, misal nih ada yang ngeluh, aduh di Bali upacaranya mahal, aduh disibukkan kayak gini-gini. Harganya ini itu, ngapain sih harus ngebanten gini-gini. Kita harus pelajari ilmu agama Hindu bahwasanya di Hindu kan ada tingkatan untuk upakara. Tingkatan niste, tingkatan madya, tingkatan utama. Seperti itu. Kalau memang misal otonan atau upacara apapun, kalau kita nggak mampu bisa tingkatan niste kok. Itu nggak masalah. Itu sebagai wujud syukur kita apa yang kita persembahkan sama Tuhan. Ngaturin canang-canang itu sebagai sebagai intisari kita persembahan kita. Kenapa orang merasa berat? Karena gengsi sih, ya kan? Ingin terlihat. Makanya beragama itu jangan ikut tetangga, tapi ikuti hati, ya kan? Nanti kalau tetangganya ikutan Banten ini, ikut ini, padahal belum mampu, ya kan? Tapi kalau misal dikasih rezeki banyak, masa ngambil yang niste kan juga nggak relevan dong. Ngambillah yang madya atau utama. Karena apa? Oh nanti bisa ngundang keluarga, bisa untuk mengundang masyarakat, membahagiakan orang. Gak ada yang berat kalau kita lakukan dengan kesadaran dan ilmu. Bukan gengsi, bukan ikut orang, bukan keterpaksaan seperti itu. Jadi kalau di Hindu buat Santi itu luar biasa sih. Justru malahan mensupport, mendorong kemajuan daerah. Ya, makanya Santi selalu bilang, bukan bilang ya, maksudnya Santi riset atau mengamati untuk kegiatan setiap agama. Ekonomi berbasis dharma ini harus dikembangkan loh dengan adat budaya. Oh petani bunga maju, petani kelapa maju, petani untuk busung dan lain-lain maju, skill Serati Banten maju, ya kan, punya kemampuan seperti itu. Kenapa sih kok ini aja beli ke Serati Banten? Hey, Serati Banten itu juga punya keluarga, mereka punya waktu, time untuk membuat itu. Kita juga harus bisa menghargai jasanya untuk sebagai wujud syukur kita. Apapun yang kita berikan ke orang lain itu nggak akan bikin kita miskin kok. Jadi belajarlah untuk menghargai orang lain, belajarlah untuk melihat orang lain bisa bahagia. Belajarlah untuk menghargai jerih payah orang lain seperti itu kan. Kalau kita nggak mampu atau minimal jangan nyinyir, mendingan jangan mencela, diem aja udah, doain yang baik-baik. Karena apapun kalau Santi prinsipnya Santi ya, kalau kebanyakan ngomong orang, kalau kebanyakan kita merendahkan orang, kalau kita kebanyakan julid sama orang, itu mengurangi hoki dalam hidup sih. Itu mengurangi hoki loh. Makanya buat yang hidupnya kurang hoki ya kan, introspeksi diri nih, jangan gosip-gosip karena itu bikin nggak hoki. Gitu sih Pak Esarta. Jadi belajarlah untuk mengolah hal yang positif seperti itu kan. Kadang misalkan, oh kenapa sih harga bantennya mahal? Santi kayak misal kayak gitu kan. Karena Santi belum ngerti. Oh Santi juga gak bisa membuat. Oh ada anak keluarga yang memang harus dinafkahi mereka. Mereka punya keluarga. Dengan membeli bantennya kita bisa membantu anak-anaknya mereka untuk sekolah, untuk mencari nafkah. Bisa jadi ibu Serati Bantennya itu janda atau memang sebagai tulang punggung ada orang tuanya yang sakit atau apa, dan kemampuan skillnya memang digunakan seperti itu. Apa salahnya kita menolong dan membeli itu? Nggak ada yang salah. Lakukan semua itu dengan hati dan kesadaran. Ekonomi berbasiskan dharma. Benar sekali. Itu baru pertama kali saya dengar dari kata-kata Santi. Belum pernah saya dengar loh itu. Iya ya. Santi dengar dari mana itu? Dari diri sendiri. Spontanitas. Karena kan mengamati setiap kepura, ya kan ada jualan orang sosis, jualan baju-baju adat. Misalkan ada kayak di pinggir-pinggir jalan setiap ada karya odalan atau jualan mainan anak dan lain-lain. Semakin banyak karya, semakin banyak kegiatan-kegiatan agama Hindu, itu peluang rezeki buat mereka, membahagiakan. Itu namanya ekonomi berbasis dharma. Wow. Ya. Ini ilmu baru loh San. Iya. Jadi itu yang harus kita terapkan. Makanya ketika kita ke pura, jangan hanya ke pura saja. Setelah sembahyang harus enjoy kulineran. Oh beli tipa cantok, atau beli sate, atau beli minuman, jajan-jajan sama anak. Hal simpel aja, anak diajak ke pura belanja jajan sosis 5.000.
itu menjadi sebuah kesan ketika mereka menapaki dewasa. Oh ya, diajak sama ayahku nih ke pura, saya dulu dibeli jajan ini, saya ini, ada rasa happy, bahagia di situ. Jadi di situ sederhana tapi bermakna. Ekonomi berbasis dharma. Iya. Saya ulang-ulang ini. Boleh. Karena menarik. Ya. San, kalau tadi dikatakan adalah saat ini untuk pemimpin-pemimpin kita kalau mau dibantu memimpin yang mengayomi atau menjadi pemimpin seperti lautan, menerima apapun yang diberikan oleh sungai, mau baik, mau tidak baik, mau senang atau tidak senang, semuanya diterima oleh lautan. Begitulah pemimpin. Yes. Kalau Santi lihat gitu ya, ada perbedaan nggak dunia gaib yang ada di Bali dengan alam gaib yang ada di luar Bali? Di luar Bali ya. Ini Santi untuk ini berarti ada hubungannya sama politik ya? Atau alam gaibnya? Alam nanti ini kan karena Santi mengatakan tadi adalah pemimpin. Oke, sekarang gini pertanyaannya. Karena sekarang adalah zamannya politik, zamannya pemilu, di Bali khususnya adalah pilkada pemilihan pilkada dan pilgub serentak di Bali. Nah, apakah di alam spiritual itu ada pemilu juga nggak? Oh, seperti itu ya. Apakah di sana ada pemilihan raja atau pemimpin daerah juga apa tidak di sana? Oh, seperti itu. Jadi ini Santi jelaskan dulu dari politik ya. Santi menjelaskan ke masyarakat atau penonton untuk di MyWo TV. Sebenarnya kadang banyak orang yang menilai politik itu buruk. Ya, padahal politik itu kan dari bahasa Yunani, artinya polis. Polis sendiri artinya adalah negara. Jadi siapapun apapun yang dilakukan interaksi dalam sebuah negara, entah kelahiran bayi atau hajat hidup, sekolah dan lain-lain, itu masuk politik. Jadi jangan ada yang bilang saya anti politik. Seperti itu kan. Kita interaksi aja, apapun kita di jalan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, apapun itu juga politik. Tapi ranahnya kalau memang untuk yang ke partai politik dan lain-lain itu kan beda lagi. Itu sebuah kompetisi seperti itu kan. Kenapa politik dinilai buruk ya kan? Karena tadi tidak diimbangi dengan kesadaran spiritual yang bagus. Ya kan? Kalau kompetisi yang bagus dengan gagasan yang baik, si A, si B dan lain-lain, itu kan jadi menambah semangat masyarakat untuk menentukan sebuah pilihan seperti itu kan. Tapi jangan sampai dengan black campaign yang memang seperti menjatuhkan A, B, C, itu kan bukan contoh yang bagus. Bahkan di Hindu sendiri kalau kita diajarkan Vaisudhawa Kutumbakam bahwa segala sesuatu di dunia ini kan kita saudara, kita keluarga. Jadi lihatlah lawan kita itu dengan kasih, bahwa itu keluarga kita, bukan musuh yang harus dijatuhkan, ya kan? Kebanyakan politik kan kayak gitu, saling menjatuhkan ini itu. Ini pesan loh. Jangan sampai kompetisi politik itu menjadikan contoh masyarakat untuk pecah belah. Tapi bagaimana merangkul, berdiskusi. Oh, untuk baik apa? Seperti itu kan. Itu yang penting ke masyarakat. Jadi calon pemimpin harus memberikan contoh. Udah nggak musim lagi sih menurut saya untuk menjelekkan ini itu atau apa. Tapi bagaimana kita berbicara untuk bagusnya ke depan. Siapapun yang jadi tetap harus bersinergi. Siapapun jadi nanti harus bersinergi. Iya, dengan lawannya harus bersinergi dong. Maksudnya lawan dalam kompetisi ya, bukan dengan permusuhan atau enggak. Seperti itu. Nah, boleh dong sebelum jadi sedikit gontok-gontokan sedikit. Kalau gontok-gontokan kalau adu gagasan nggak masalah sih. Adu gagasan. Atau caper ke masyarakat itu juga nggak apa-apa. Caper ke masyarakat itu dalam artian si A ini pas kampanye memberikan bantuan perbaikan jalan, memberikan bantuan sembako. Waduh, saya nggak mau kalah nih, harus bisa memberikan yang lain deh. Itu kan nggak apa-apa, kan masyarakat yang dapat benefitnya, manfaatnya. Itu kan hal yang bagus. Bukan berarti udah politik jelek-jelekin di media sosial, ya kan? Terus masyarakat nggak dapat apa-apa, puyeng yang ada. Jadi belajarlah untuk dari kampanye aja harus udah ada gagasan yang bermanfaat buat masyarakat dan dirasakan. Ya kan, untuk kemenangan itu kan semuanya rahasia Tuhan, ya kan, bukan. Jadi menurut Santi politik itu enjoy kalau kita diadari. Kenapa sih kadang kita ngomong politik, ngomongin politik nanti pro ini pro itu, nggak masalah kok mau pro A B, karena politik itu kan selera. Betul. Pilihan politik itu kan kita nggak bisa memaksa. Politik itu sama kayak agama,
Bagaimana cara kita memilih untuk jalan, untuk apa? Bagaimana kita dalam penerapan hidup sehari-hari seperti itu kan? Jadi nggak perlu untuk apa kita untuk apa ya terlalu dibawa untuk hal yang buruk kayak gitu atau menjelek-jelek. Aduh, buang-buang energi. Oke, San. Pertanyaan tadi. Tentang gaib ya. Alam spiritual ada pemilu nggak? Di alam gaib. Gini, kalau di alam spiritual balik lagi di podcast yang kemarin tentang Wong Samar atau sebuah kerajaan, itu pasti ada pemimpinnya. Ada pemimpinnya. Ada pemimpinnya. Bahkan waktu itu kan misal Santi ke daerah Tukat atau daerah manapun lah yang itu hal sakral, itu pasti ada satu sosok yang memang ditakutin atau disegani sama sosok lain. Kalau di situ persyaratan menjadi pemimpin? Wah, itu karena Santi bukan Wong Samar sih, jadi belum ikut kompetisi itu gitu. Artinya berdasarkan pemilihan daripada Wong Samar yang lainnya, apa berdasarkan kesaktiannya atau berdasarkan warisannya? Berdasarkan dengan energinya. Energinya yang disegani. Kekuatannya. Jangankan kita nggak perlu jauh-jauh ngomongin kerajaan deh ya. Misal di suatu bangunan aja. Kita ke bangunan yang terbengkalai gitu. Bangunan terbengkalai ini kan misal hotel atau villa terbengkalai. Banyak sosok-sosok yang datang ke situ. Sosok-sosok pelarian biasanya. Yang nggak ada tempat atau memang butuh tempat singgah dan lain-lain kan. Tiba-tiba ada nih kayak ada sosok anak kecil, sosok atau kuntilanak atau sosok-sosok hantu di situ, tapi dia selalu menunjuk ke suatu arah atau suatu sosok yang memang dia nggak berani di situ. Karena itu tadi tanpa bilang itu pemimpin saya, tapi mereka segan karena energinya lebih besar. Pernah waktu itu di Toraja, Santi cerita. Ada kegiatan karya umat Hindu di Karambua waktu itu di Sulawesi ya kan. Pagi kan setiap pagi itu Santi ngajeng bunga, makan bunga. Tiap pagi. Buat apa, San? Ya seneng aja sih. Karena nggak ada cemilan. ya kan ngajeng bunga pagi. Akhirnya adalah suatu kayak bisikan atau gambaran waktu itu Santi harus ke Toraja. Sedangkan waktu ke Toraja itu hampir 6-7 jam. Ya kan, Santi dikasih gambaran sosok laki-laki tinggi, putih, ya, pakai celana biru. Santi harus ke sana. Tapi kan jarak waktu itu Santi juga nggak ada kendaraan dan lain-lain kan. Santi mikir, Santi berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, jika memang Santi harus ke Toraja, ada hal yang memang harus ke Toraja, tolong mudahkan kasih Santi jalan, ya kan? Karena Santi udah ditungguin nih sama sosok ini, ya kan? Akhirnya ada salah satu bapak-bapak bilang, Santi, ayo ke Toraja, cukup bayar 500.000 aja waktu itu. Berarti ada jalan dong, Santi bayar 500.000 untuk akomodasinya untuk sampai di Toraja. Tapi kalau untuk di Toraja, Santi jangan dibawa ke tempat-tempat wisata, karena tujuan Santi nggak wisata. Tapi dikasih tujuan ke bukit yang memang tempat mayat, jenazah atau kuburan. Karena kan kalau orang untuk Toraja kan ada beberapa kayak di bukit-bukit itu mayatnya ditaruh di bukit ya, di bukit. Nah, habis itu udah kan, Santi akhirnya masuklah ke dalam gua itu. Masuk ke dalam gua itu, tapi belum ketemu sama sosok laki-laki ini nih yang nungguin Santi nih. Santi ketemu sama sosok satu perempuan, nenek-nenek yang memang beliau itu ngayomi banyak dari atman jenazah yang ada di situ. Jadi kayak sosok siapa ya? Santi nggak tahu ya kalau ngomong, takut salah juga. Pokoknya Santi bilang sosok pemimpin lah di situ yang memang ngayomi roh-roh yang ada di situ. Santi lihat di pojokan. Santi di pojokan, beliau sosok yang kalau mungkin orang bilang itu kayak serem, tapi buat Santi enggak sih. Balik lagi, Santi tuh selalu melihat sisi, bahkan hal gaib pun pasti ada sisi rasa kasih sayangnya gitu. Dengan kasih sayang beliau mengayomi, menjaga roh-roh ini gitu, untuk agar roh-roh ini tuh tenang gitu. Dan Santi waktu itu dikasih gambaran juga. Jadi zaman dari era purbakala. Jadi di situ kan ada tuh dulu kan kayak benua sebelum kutub mencair dan lain-lain, zaman-zaman dinosaurus dan lain-lain. Di goa itu udah pernah terjadi di situ. Jadi peninggalan purbakala ada.
Setelah itu kan memasuki masa-masa manusia itu animisme, dinamisme, kerajaan itu juga ada di situ. Jadi kayak ada sosok pertapa juga di situ di kerajaan itu. Barulah setelah kerajaan kan memasuki era penjajahan tuh. Barulah ada anak kecil banget pakai kemeja putih lari-lari sama ada orang tuanya juga. Jadi kayak persembunyian di tempat itu. Jadi ada waktu timesnya pergantian. Setiap waktu itu ada pergantiannya. Jadi dalam era purbakala, zaman era kerajaan, zaman nanti berganti lagi misal dari zaman penjajahan sampai ke zaman manusia sekarang. Dan hal ini sekali itu kan sudah ribuan tahun lalu. Udah ratusan tahun yang lalu yang kita nggak bisa menggapai akan hal itu. Kadang ada loh sosok bukan arwah ya, bukan roh ya, tapi memang benar-benar pure sosok Niskala. Kadang kan ada kita lihat itu kayak memang dulunya manusia terus meninggal tapi arwahnya gentayangan, karena ada kayak gitu. Tapi ini benar-benar pure dari emang lahirnya udah dari situ, udah jadi sosok Niskala gitu kan. Mereka itu kadang lihat manusia itu ketawa loh. Ketawa itu menertawakan manusia sih. Manusia tuh lucu bagi mereka. Karena apa? Kadang manusia itu mempermasalahkan sesuatu hal yang nggak penting. Mempermasalahkan sesuatu hal yang nggak penting. Contohnya kayak dengan hal misal materi aja. Orang bisa lo sampai bunuh-bunuhan. Orang bisa lo saling menjatuhkan dengan marah yang luar biasa dan mereka itu nganggapnya manusia itu lucu. Kok bisa kayak gitu mikirnya kayak gitu. Jadi mereka mungkin menganggapnya manusia itu ternyata lebih seram dari kita mungkin ya, kayak gitu mungkin. Jadi kayak gitu. Kalau mereka marah sendiri karena apa? Ya mungkin karena tempatnya diganggu atau kayak gimana sih, simpel sih. Kalau Santi main ke sana lihat-lihat, pernah nggak dimarahi, ditegur? Enggak sih Astuka, tapi mereka senang, happy. Happy. Pernah waktu itu di Mas Seti, kan ada villa angker tuh, ada villa angker terbengkalai di situ, kan juga ada. Itu katanya bekas kuburan PKI. Iya, pembantaian kan, ada pembantaian di situ. Nah ada beberapa sosok yang mau ikut sama Santi, tapi nggak Santi izinin. Nggak Santi izinin, jangan. Tapi ada sosok kalau Santi ke suatu tempat, tapi kalau dia bisa bonding sama Santi izinin ikut sama Santi. Kalau dia maksa ikut, nggak mau lah. Cara ngelarangnya gimana? Santi bilang, Santi nggak mau. Santi kadang sembahyang aja di pura dalam. Kan di pura dalam melingginya Dewa Siwa kan. Meleburnya di situ. Itu sih kalau biasanya habis kegiatan apa kayak gitu. Tapi dari cerita Santi tadi, politik di Indonesia kan mahal sekali, San. Harganya. Gitu ya, price-nya ya, aduh. Mahal sekali. Gitu ya. Nah tadi saya dengar sepintas bahwa pemimpin di alam gaib adalah pemimpin yang paling besar energinya. Iya. Energi yang paling besar. Suatu saat nanti kita di alam nyata bisa nggak pemimpin itu kayak orang ujian aja? Kita kasih ujian, kita kasih soal, siapa nilainya yang paling besar itu kita pakai sebagai pemimpin. Berarti dia orang yang paling pinter. Iya, mumpuni lah ya. Bisa jadi sih kalau kita masyarakatnya sadar akan hal itu gitu. Jadi nggak, kita memilih pemimpin juga nggak karena kita cuma slogan-slogan, tapi apa yang kita butuhkan seperti itu. Sosok pemimpin yang harus ngayomi, terus apa yang bisa, kadang gini. Ini juga mungkin sebuah yang mungkin banyak pejabat atau calon pejabat yang nonton di My World TV. Ketika mau memilih pemimpin atau ingin menjadi pemimpin, kan banyak tuh kampanye-kampanye yang memang seperti untuk membangun sumber daya alam atau jalan, infrastruktur dan lain-lain seperti itu kan. Tapi yang Santi lihat di sini jarang mereka yang ingin membangun sumber daya manusianya. Contoh, ya kan, kalau di Jerman, ketika ada orang tua cerai, hal sepele aja, bukan sepele sih, itu hal yang berdampak besar ya. Hal yang ketika ada orang tua cerai, itu kan yang jadi korban anak ya. Atau bukan orang tua cerai aja, atau kondisi suatu keluarga yang memang belum stabil tapi punya anak dan lain-lain. Ketika dirasa orang tua itu tidak mampu untuk mengasuh anak, negara yang akan ambil alih. Hal seperti itu aja negara maju tuh detail loh. Sekarang kita mau kayak gimana? Ada anak, misal Santi kan juga nge-MC ke anak-anak difabel,
disabilitas kan. Dan itu harus penanganan ekstra gitu loh. Gak bisa kita samakan dengan anak normal pada umumnya. Tapi kan ada kondisi orang tua yang tidak mampu, ada anak yang mungkin autis atau anak difabel yang lumpuh dan lain-lain kan. Tapi mereka juga harus kerja dan lain-lain. Peran pemerintahan ini di mana? Ditaruh di yayasan, tapi syaratnya luar biasa, ini itu, atau ada memang sebuah tempat yang memang didampingi dengan tenaga ahli atau apa yang bisa untuk membantu mereka pertumbuhannya. Ada nggak seperti itu? Ini poin penting ya. Ini Santi kalau Santi bukan untuk kayak gimana, tapi ini untuk kritik yang membangun. Jangan lupa untuk membangun sumber daya manusia. Itu yang penting. Kita mau membangun seperti apapun is okay, itu sebagai kemudahan masyarakat. Infrastruktur juga penting juga, membangun ekonomi dan lain-lain itu juga penting. Jadi nggak perlu untuk kita telaah atau kita nggak perlu untuk kita perdebatkan lagi karena semuanya harus seimbang. Tapi yang poin pentingnya ini semoga untuk yang presiden tanggal 20 Oktober besok 27 ya 27 November. Dilantiknya kapan sih ya? Siapa? Presiden. Oh, kan Oktober kan? 20 Oktober. Iya 20 Oktober kan. Nah yang dilantik besok presiden jangan lupa untuk membangun sumber daya manusia. Karena banyak banget Indonesia ini juga menduduki peringkat tertinggi untuk fatherless, kekurangan sosok ayah. Apakah pemerintah peduli akan hal itu? Terus harus ada anak-anak yang kurang mampu, atau memang ada ibu-ibu single parent atau bapak-bapak single parent yang memang belum bisa nge-backup untuk anaknya. Negara harus ambil untuk masa depan anak itu. Harus hadir akan hal itu. Entah kalau di setiap kabupaten, di setiap kecamatan harus ada kayak, kalau Santi sih kayak tempat-tempat yayasan atau panti asuhan itu bagus. Jadi yang anak-anak yatim piatu, anak-anak yang broken home, anak-anak yang difabel, mereka itu sebagai generasi bangsa Indonesia ke depan loh. Makanya Pak W.S. Arta, Santi itu selalu berdoa sama Tuhan ya, karena mungkin ini juga Santi juga sebagai ibu, sebagai single parent dan merasakan apa yang Santi juga kegiatan sama anak-anak difabel, merasakan banyak hal yang memang luka-luka di masyarakat. Ya Tuhan, tolong jangan matikan Santi dulu. Santi itu jangan mati dulu. Sebelum Santi mati, kalau bisa Santi itu punya panti asuhan, punya panti untuk orang-orang tua, lansia, terus punya pasraman. Jadi karena Santi udah ngerasain banget gitu loh, kayak anak-anak ini kehilangan arah, gak ada sosok orang tua, mau dimanain, mau ditaruh di yayasan juga syaratnya juga luar biasa nih itu. Ditaruh di panti asuhan, nggak semua orang panti asuhan mau nerima anak-anak difabel, anak autis, anak yang tunanetra. Mereka maunya yang normal-normal aja. Sedangkan anak-anak yang nggak normal ini di dalam jiwanya itu ada atman loh, ada atman Tuhan loh yang harus dijaga. Jadi itu yang harus kita pedulikan. Jadi makanya setelah Santi udah memiliki semua itu, Santi meninggal nggak apa-apa deh, ikhlas aja. Wow, luar biasa San. Sedih sih kalau Santi cerita itu, karena ini menarik. Sebelum Santi ada itu dan setelah ada itu Santi meninggal enggak apa-apa. Iya. Pertanyaannya San, iya, apa tujuan kita dilahirkan ini? Kalau untuk tujuan kita dilahirkan, balik lagi kan, kita lahir itu pasti ada tugas dari leluhur, karma-karma memang yang belum usai. Sampai kalau di Hindu kita kan pasti tujuannya moksatam jagadita yaca iti dharma, menyatu dengan Tuhan. Kalau kita belum bisa mencapai itu, kita masih ada reinkarnasi kelahiran selanjutnya. Karena itu tugas kita belum selesai. Makanya kita lahir itu harus ada tahu tugas apa yang harus kita jalankan. Membayar karma yang belum selesai, yang belum tuntas. Karena karena leluhur itu kan ada. Kenapa kita lahir itu, kita didampingi leluhur itu karena memang kita tugasnya leluhur itu belum usai. Makanya itu ada reinkarnasi, ada kelahiran lagi. Jangan dipikir hidup di dunia ini leha-leha enak-enak aja. Kalau menurut Santi, pemimpin itu dilahirkan apa diciptakan setelah dia lahir?
Sudah dari bawaan lahir sih. Takdir. Mau dikasih contoh? Contohnya Gajah Mada, ya kan? Gajah Mada ini kan udah anaknya raja nih, dari Selir. Ya, Santi pernah nangkil ke salah satu gunung ratu yang ada di Jawa Timur. Ya, terus ibunya namanya Dewi Andongsari. Ya, terus ketika lahir Gajah Mada ini kan karena takut nih, takut kalau lahir anak cowok nanti jadi ancaman kerajaan, gimana nanti jadi raja, nanti jadi ini itu takut warisan dan lain-lain. Akhirnya Dewi Andongsarinya diungsikanlah ke Gunung Mas. Di Gunung Ratu. Di Gunung Ratu. Nah, pas waktu di Gunung Ratu ini Dewi Andongsarinya ini kan beliau melahirkan Pati Gajah Mada, ya kan? Dilahirkan di sebuah desa yang memang jauh dari kehidupan kerajaan. Gajah Mada pernah jadi pengembala juga iya, diasuh kakek-kakek juga iya. Santi pernah mandi di petilasannya beliau, ya kan? Jadi pas mandi tuh langsung kayak banyak sosok banget yang mendekat gitu kan. Jadi itu yang jadi pelajaran gitu loh, karena beliau itu sosok yang luar biasa sih. Taksunya itu luar biasa, kalau nggak ada taksu nggak mungkin. Nah, beliau jadi pengembala, beliau jadi anak yang nggak punya, beliau di masa kecilnya jadi anak yang nggak ada sosok bapak dan lain-lain. Tapi ketika udah jalan Tuhan, ketika udah leluhurnya, nggak bisa dipungkiri dia akan menjadi pemimpin Nusantara, akan tetap jadi pemimpin Nusantara. Pak Jokowi lahir dari bantaran sungai, keluarga tidak mampu, tukang kayu. Ada nggak waktu kecil tahu kalau Pak Jokowi bisa jadi presiden? Nggak ada yang tahu. Tapi dari situ, dari pelajaran, oh Pak Jokowi harus ditempa di suatu lingkungan yang tidak mampu, ditempa di tengah-tengah masyarakat miskin, ditempa di masyarakat yang kurang beruntung, agar Pak Jokowi bisa merasakan luka-luka itu, sehingga ketika menjadi pemimpin dia punya jiwa welas asih. Sama halnya dengan Pati Gajah Mada seperti itu. Dengan terpaan kayak gimana atau apapun, jalan leluhur itu nggak pernah salah. Kalau udah takdirnya dinaungi leluhurnya, jalannya, makanya kita jangan pernah meremehkan orang lain. Bisa jadi orang yang kita anggap remeh atau itu gitu doang sih. Ini gini. Oh anak kecil itu anaknya kurang nggak mampu. Bisa jadi dalam terpaan anak itu ketika mereka nggak mampu, mereka dilahirkan mungkin di panti asuhan, yang nggak tahu garis keturunannya, nggak tahu leluhurnya seperti apa, maksudnya orang tuanya seperti apa, karena dibuang kan, atau memang ditaruh di sana kan, yang nggak tahu, karena kan banyak bayi-bayi yang dibuang itu, memang tahu orang tuanya siapa. Tapi ketika leluhur secara niskala mau mendampingi dia untuk suatu saat kelak jadi akan pemimpin, akan jadi. Jadi kita nggak bisa memungkiri akan garis lurus leluhur itu. Wow, ternyata banyak hal yang kita bisa pelajari dan bahkan bisa kita bandingkan antara dunia gaib dengan dunia nyata. Bahkan tadi tidak menutup kemungkinan pun proses-proses yang ada di alam sana bisa kita terapkan di alam sini. Kalau memang itu lebih menguntungkan untuk banyak orang tentunya. Jadi ini Santi tambahin ya, bahwasanya kan di setiap tempat-tempat suci itu nggak hanya untuk tempat ibadah aja, tapi misal di gunung, di laut, atau bahkan di alam semesta itu tempat suci. Jadi siapapun, kenapa sih banyak pemimpin-pemimpin negara kita untuk banyak yang semedi? Dalam arti mungkin pemimpin tersebut dari zaman dulu itu udah mulat sarira. Ada bisikan-bisikan gaib yang memang untuk bagaimana untuk mengarahkan negeri ini, itu pasti. Contohnya di Gunung Lawu itu menggambarkan sebagai pusat pemerintahan yang ada di Indonesia loh. Karena itu melinggihnya Ida Betara Ismoyo Jati di sana. Jadi beliau memang yang akan memberikan taksu-taksu kepada setiap pemimpin yang ada di negara ini. Bahkan kan Gunung Lawu sebagai tempat semedinya Pak Harto. Sehingga 32 tahun beliau bisa memimpin negara ini. Kalau nggak ada peran sekali itu kayaknya nggak mungkin sih, bener nggak? Dan untuk ekonomi kalau kita untuk ingin, ini Santi ngomongin yang di Jawa dulu ya. Kalau di Bali kan kita ada yang di Pura Mas Melanteng, atau di mana di Pura Besake, di Gunung Agung dan lain-lain. Tapi Santi ketika pas waktu di Jawa itu ada di Gunung Wayang, Ida Betara, Mas Manik Sakti.
Itu untuk melingginya beliau. Jadi untuk membangun ekonomi, tatanan ekonomi masyarakat. Jadi hal niskala itu juga menata loh. Jangan dipikir hal niskala hanya untuk sebagai ini itu aja, tapi beliau menata setiap kehidupan manusia. Dari segi pemerintahan ada di Gunung Lawu. Dari segi ekonomi ada di Gunung Wayang. Kalau dari segi spiritual kita bisa di Gunung Semeru. Wow. Di Gunung Semeru itu kan semadinya Dewa Siwa juga. Kalau Santi pelajarin ya. Jadi itu untuk spiritual. Jadi ketika kita ingin memohon taksu, ya kita bisa meminta taksu beliau. Gitu. Jadi buat teman-teman, makanya pentingnya kita belajar sejarah leluhur dan diimplementasikan sekarang dalam kehidupan sepanjang masa tanpa tergerus dengan godaan atau penjajahan di luar dengan tren-tren budaya luar. Kita harus bisa menjaga taksu itu. Leluhur Nusantara itu luar biasa sih, revolusioner banget. Santi itu amazing sih. Alam spiritual membantu kita menata alam nyata. Benar banget, peran-peran beliau yang menata. Di Bali pun juga ada kan seperti itu. Secara ekonomi beliau melinggi di mana, secara pemimpin meminta taksu di mana. Dari segi misal bahkan untuk kadang kalau untuk meminta suatu keturunan atau pengobatan dan lain-lain ada di pura ini dan lain-lain. Makanya Santi kenapa rajin di pura dan kenapa pengen tahu siapa yang melinggih di pura itu, karena harus tahu nih ketika tujuan kita ke pura itu ngapain, kita komunikasinya seperti apa, kita mau minta apa. Mau minta itu nggak masalah, karena kita manusia yang kita harus mengakui bahwa manusia itu ada batasnya dan beliau yang menuntunnya. Oh ya Santi butuh rezeki. Ya Tuhan, Ida Betara, Santi nunas rezeki ini. Santi itu tujukan kepada beliau Sugeng Ratu Yang Sakti. Santi mau ke sini minta penjagaan Sugeng untuk beliau yang menjaga Santi. Sini ada yang tinggal nggak, San? Ada sih. Ada sih. Ada lah. Ada sih. Baik, San. Baik. Ada sih. Ya biar dikasih banyak pekerjaan, San. Iya sih. Iya. Kalau udah banyak pekerjaan jangan lupa untuk menyayangi sesama. Amin. Itu yang paling pentingnya sih. Karena rezekinya anak-anak yang kurang mampu bisa dititipin ke Pak W.A. Sarta loh. Amin. Iya kan, seperti itu. Pemirsa, Bapak Ibu dimanapun berada, itu tadi adalah cerita-cerita dan kesaksian, pembuktian dan pengetahuan bahwa alam spiritual bukan hanya diperlukan pada saat kita perlu. Akan tetapi alam spiritual menata alam nyata atas keperluan dan kepentingan kita. Asal kita mengerti di mana kita mohon, apa yang kita minta, dan apa keperluan kita. Semuanya itu adalah sebuah keyakinan, dan keyakinan itu menimbulkan energi, motivasi yang tidak akan pernah dilemahkan. Tetap bergairah, tetap bersemangat, dan tetap powerful. Semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Bu Santi, terima kasih. Terima kasih, semangat selalu ya. Enjoy. We are